Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu jamaah solat zuhur Masjid Ar-Rahman yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an yang mulia, tepatnya di dalam surat Asy-Syams, surat yang ke-91 ayat yang ke-9 dan 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, merugilah orang yang membiarkan jiwanya kotor. Kalau kita buka lembaran tafsir, salah satunya tafsir Ibnu Katsir. Di situ dijelaskan yang disebut dengan beruntung orang yang membersihkan jiwanya, yaitu orang yang membersihkan jiwanya dari sifat-sifat kemusyrikan, sifat-sifat kemunafikan, dan sifat-sifat yang tercela lainnya. Merugilah orang yang membiarkannya kotor adalah orang yang membiarkan jiwanya penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan sifat-sifat yang tercela. Maka berdasarkan surat dan ayat ini, ulama memberikan sebuah hukum bahwa mengkaji ilmu hati perkara yang wajib bagi setiap muslim, yang disebut dengan tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafas, atau lebih dikenal dengan manajemen qalbu. Bahkan Allah membagi manusia bukan karena warna kulit, jabatan, golongan, suku, bangsa, tapi berdasarkan kondisi hati. Di dalam Al-Quran ada kondisi hati manusia yang selamat sampai menghadap kepada Allah, itu disebut dengan hati orang mukmin, qalbun salim. Ada hati yang berbolak-balik, pagi dia beriman, sore dia preman, pagi dia taat, sore dia bermaksiat. Itu hati yang sakit, hati marit, hati orang yang munafik. Dan ada hati yang selalu menghindarkan diri dari kebenaran, sibuk dengan kekufuran, maka itu hati orang yang kafir, disebut dengan qalbun mayit. Penggolongan manusia saja itu berdasarkan kondisi hati yang dimilikinya. Kaum muslimin yang berbahagia, maka menunjukkan kepada kita pentingnya kita untuk mempelajari ilmu tazkiyatun nafas tersebut atau manajemen qalbu. Paling tidak ada 5 alasan kenapa kita harus mengkaji masalah hati ini. Yang pertama adalah karena hati kita ini tempat berlabuhnya pandangan Allah. Dijelaskan di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, ditulis dalam sebuah kitab Riyadhus Shalihin karangan ulama besar Muhammad Abu Zakaria An-Nawawi. Innallah la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh. Sudah dijatahkan Allah kita seperti ini. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang sangat rendah. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang bulat, ada yang runcing. Ya sudah seperti ini. Ada yang kulitnya hitam legam, cuman karena kasihan orang ditambah manis, hitam manis. Ada yang putih bersih, ada yang sawo matang. Memang beginilah diciptakan Allah jasad awak. Kalau sama tinggi kayu di rimba, kemana angin nak lewat. Awak sengaja dibuat oleh Allah berwarna-warni, berbagai bentuk. An-nasu ajnasu, berjenis-jenis berbagai bentuk. Supaya apa? Supaya alam ini tampak indah, bervariasi. Maka terimalah hasil
daripada yang diberikan Allah kepada awak. Allah tak tengok kepada jasad. Wala ila suwarikum, Allah tak tengok kepada bentuk wajah. Wajah awak ni berbeza-beza Bapak Ibu. Tak terbayang kalau seandainya wajah ini jatahnya mukanya sama semua. Apa ndak tertukar setiap hari awak? Harus bernomor mungkin. Tapi ternyata dibuat oleh Allah kita berbeda. Maka mengkotak-katik wajah hukumnya haram. Bukankah Rasul mengatakan Allah melaknat perempuan yang mencukur alis? Ulama hadis menjelaskan kalau seandainya larangan dalam agama kita ini dimulai dengan kalimat ancaman la'anallah, Allah melaknat, itu tandanya pekerjaan itu merupakan dosa besar. Kalau dia sudah dosa besar, pasti mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi sang pelaku. Nampaknya kecil saja, tapi tanyalah orang kesehatan akibat daripada mencukur alis, keringat, debu dan lain sebagainya akan jatuh ke mata kita ini. Tapi hari ini jaranglah orang memandang dari sisi agama. Jangankan mencukur alis, semuanya Pak dikotak-katik. Namanya operasi plastik. Hidung yang pesek dimancungkan, bibir yang tebal ditipiskan, yang tipis agak ditebalkan, yang lebar dikecilkan, yang kecil agak dilebarkan. Mata yang tadi kecil dibesarkan, yang besar dikecilkan, pipi yang kempes dikembungkan. Operasi plastik. Sehingga tidak lagi menarik. Tidak ada ciri khasnya kalau dia tersenyum, kaku nampaknya. Cobalah tengok sebahagian saudara kita yang ikut operasi tersebut, bukan tambah ganteng, tambah menarik. Tak menarik lagi. Wala ila amwalikum, Allah tak tengok kepada harta benda kita. Sudah dibuat Allah seperti itu, kita cuma tugas berusaha lalu berdoa bahwa sesungguhnya kata orang tua awak di kampung, rezeki musang tidak akan pernah dapat oleh ayam. Begitu pula selanjutnya. Sudah dijatahkan Allah. Awak ini saja secara tak sadar dijatahkan Allah. Lahir anak tidak langsung dikasih kopi, Pak. Jengkol, petai, kan tidak langsung dah, Pak. Dikasih air susu ibu, dikasih nasi lunak. Selamanya kah? Tidak, ansur mulai makan cabai. Nah, kalau sudah remaja semuanya, yang tidak dimakan orang pun awak makan, Bapak Ibu. Sudah ada jatahnya dibuat oleh Allah. Allah tidak pandang kepada harta. Jadi jangan muliakan orang karena hartanya, jangan hina orang karena miskinnya. Kaya tidak ukuran mulia, miskin tidak ukuran hina. Ujung-ujungnya kalau meninggal dunia, tanda Allah Maha Adil. Pelayanan sama dimandikan, sama dikapani, sama disolatkan, sama diantar ke kuburan, sama pakai ambulan. Tidak peduli berapa puluh buah mobil mewah Bapak itu. Tidak dibolehkan naik, harus naik ambulansi. Iramanya pun sama. Kalau tak percaya dengarlah. Lewat orang meninggal dunia itu orang kaya, bunyinya itu juga ya Pak. Orang miskin itu juga. Naik orang miskin itu juga. Coba kalau dibedakan agak istimewa lah sedikit. Naik orang kaya golaknya Pak. Ini orang miskin baru dia menjerit. Rupanya tidak sama. Pernah awak bedakan solatnya. Sama-sama 4 takbir. Di pejabat tinggi Riau ini 9 lah. Yang tak bawahan kepala dinas 7. Yang biasa-biasa aja 4. Ikut karyawan biasa 2. Sama semuanya Bapak. Rupanya kita selama ini cuma ngaku-ngaku. Kebahagiaan itu bukan pengakuan orang Pak, tapi di perasaan. Sekarang ini segalanya bagaimana supaya orang mengetahui awak bahagia. Makan sate 2 tusuk, sekomplek orang kenal Pak. Lagi makan sate, di zoom orang 2 tusuk cuma Pak. Orang 20 tusuk lagi berjalan dekat parit. Dekat parit orang ke Hongkong lagi Pak. Semuanya minta pengakuan. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah tak tengok kepada itu. Kalau seandainya kaya ukuran kemuliaan seorang mukmin, maka orang paling kaya tentu paling mulia. Siapa dia? Namanya Qarun dalam Al-Quran.
Tapi hari ini jangankan meniru gaya hidup si Korun. Memberi nama anak Korun tak ada, carilah Pak. Kalau Ujang berserak tu Pak. Kalau Upiak tu pijak-pijak. Apalagi kalau Udin mendunia. Jangan tersinggung nama Udin. Din tu elok Pak agama. Khairuddin sebaik-baik agama. Elok itu. Cuma saking banyaknya tak terhitung mendunia. Yang suka berjalan itu Jalaluddin. Jangan marah nih. Yang diam di kamar aja, Kamaruddin. Suka menegur Hairuddin. Lama di WC merokok sampai 2-3 batang, kan ada tuh orang kebiasaannya. Katanya tempat WC itu tempat inspirasi Pak Ustadz, tempat mencari ide-ide. Habis 2-3 batang dibuat merokok dalam. Orang mencret di luar nggak tahan. Lamanya merokok aja. Begitu awak masuk, asapnya Pak. Kan sudah ditulis di situ oleh pengurus, dilarang merokok. Merokok juga dia di dalam. Kok keluar, kok masuk. Yang lama-lama di WC seperti itu namanya Tahiruddin. Kaum muslimin, jadi Allah tak tengok itu. Walakin, tapi Allah menengok kepada qulubikum, hatimu. Saat ini hati awak sedang ditatap, ditengok oleh Allah. Terlalu sibuk memandang manusia, lupa memandang hati sendiri. Sedang ditengok oleh Allah nih Pak. Siapa yang betul-betul ikhlas menerima ceramah ini, Allah tahu, saya tidak tahu. Ada yang terpaksa, lamanya Ustadz kalau minta ampun. Tahu Allah tuh, Ustadz begitu sama jamaah, Ustadz sendiri bermasalah, buruk sangkur punya sama jamaah. Allah juga tahu kondisi hati awak. Ditengok sekarang ini. Allah tengok kepada kondisi hati. Maka setiap saat kalau bisa kondisikanlah hati. Orang tak tengok, Allah nengok. Alasan pertama. Ini 5 alasannya nih Pak. Tidak akan semuanya awak sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang merasa kurang dengan kajian ini, hubungi saya nanti. Ada nomor WA-nya. Kalau ada, kalau enggak. Yang kedua, 2 saja Pak. Karena ini kultum. Kultum ini kan kuliah 7 menit, kuliah 17 menit atau kuliah 70 menit. Ini yang 7 menitnya saja. Yang kedua alasannya adalah yang terakhir dalam penyampaian ini. Kenapa kita harus memanage hati, mengurus hati? Karena hati inilah kunci kebaikan dan keburukan yang bakalan awak tampilkan. Hadis sahih sangatlah jelas. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ala innal fil jasadi mudghatan. Ketahui dan pahami, dalamilah oleh kalian, kata Allah. Di tubuh kalian itu ada mudghatan, segumpal darah, sepotong daging. Iza solahat, solahal jasadu kuluhu. Wa iza fasadat, fasadal jasadu kuluhu. Ala wahiya qalbu. Di sini ada segumpal darah, sepotong daging. Kata Rasul, bila dia elok, maka yang dimunculkannya itu semuanya elok. Tapi kalau yang di sini sudah bermasalah, gerak-gerik kehidupan awak akan bermasalah. Namanya hati. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, tidaklah seseorang menyimpan sesuatu di dalam hatinya kecuali akan nampak lewat raut muka dan gerak badannya. Apapun itu. Rasa sedih awak pendam sendiri, wujud lewat mata, muka dan gerakan. Rasa kegembiraan nampak. Kenapa demikian? Ini kunci. Kalau dia baik, semuanya baik. Makanya kata Abu Hurairah, tubuh manusia ini bagaikan sebuah kerajaan diri yang berjalan. Nih Pak, ini sebuah kerajaan. Yang menjadi raja, hati. Pikiran walaupun di atas, cuman Perdana Menteri. Ini bisa pertimbangan-pertimbangan, tapi tidak sebuah keputusan. Mata ini jendela Pak. Dia bisa menginformasikan yang di luar nak ke dalam, yang di dalam nak keluar, tahu itu lewat mata. Mulut ini, lidah ini cuman dutanya saja. Apa yang disuruh hati, itulah yang keluar. Tangan ini cuman hulu balangnya. Berjumpa dengan kawan, salam katanya, Pak salami. Cubit, wak cubit. Dorong, wak dorong. Tergantung kepada perintah hati. Dan kaki ini cuman sekedar kendaraan. Makanya jangan heran, banyak orang yang jauh dari rumahnya masjid, dia tetap datang ke masjid. Kenapa? Hatinya dekat ke masjid.
Ada orang satu dinding dengan masjid, tidak datang dia ke masjid karena hatinya jauh. Jadi masalah ke masjid ini bukan masalah kaki, tapi masalah hati. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan, dan kepada manusia kita wajib saling memaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.